Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah innal hamdalillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa iyyahu na'buduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Masyarul muslimin, muslimat, rahimakumullah, para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini kembali berjumpa dalam kajian subuh di Masjid Az-Zumar. Dan ketiga tentunya kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Ketika kita bangun tidur, kita dianjurkan langsung memuji Allah. Alhamdulillah, ya nabada ma'amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian, membangkitkan kami dari kematian. Dalam terminologi Islam itu tidur adalah kematian sementara. Dan kita merasa bersyukur karena kita masih bisa bangun lagi. Jadi ada orang yang tidur, ketiduran terus sampai gak bangun-bangun. Ya. Banyak teman-teman kita yang mengalami kejadian seperti itu. Oleh karena itu nikmat yang besar artinya bagi kita yang harus kita syukuri nikmat kehidupan. Jadi ketika kita bangun tidur, kita bersyukur bahwa kita itu masih diberi kehidupan. Harus kita maknai bahwasanya kehidupan kita adalah kesempatan kita. Yang pertama adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa kita yang selama ini sudah kita lakukan. Ya. Masih banyak dosa-dosa kita yang sebetulnya kita yang belum sempat barangkali kita taubati. Karena dosa-dosa yang tersembunyi, yang hanya Allah saja yang tahu, kita merasa tidak berdosa. Kemudian kita bersyukur, kita bersyukur pula ketika kita diberi kehidupan itu, berarti kita diberi kesempatan untuk menambah amal saleh kita yang akan memberatkan timbangan kita. Kita berhusnuzon kepada Allah bahwa amal kita ini kita persembahkan kepada Allah dengan penuh ikhlasan. Semoga Allah artinya menerima amal-amal kita. Itu yang harapan kita. Jadi ada harapan besar. Jadi ketika seorang muslim itu bangun tidur, langsung ada optimisme. Nah ini harus kita jadikan suatu mindset kita. Jadi optimisme kita ya, bahwa kita masih diberi kehidupan. Apa tugas kita ini setelah hidup ini? Apakah kita menjalani hidup kita ini akan dengan penuh kesia-siaan, hanya lagun aja? Laibun wa lagun. Dianggapnya bercanda-bercanda saja hidup kita ini. Tidak. Karena kita punya tugas yang melekat dalam diri kita. Apa itu? Ya, seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah artinya aku jadikan manusia itu kecuali untuk beribadah. Jadi kita begitu bangun tidur, kita harus siap melaksanakan ibadah. Makanya kan ketika ibadah kita yang pertama itu adalah yang diwajibkan salat subuh, itu ibadah setelah bangun tidur. Itu minimal. Sebelumnya seharusnya anjurkan sebelum subuh kita sudah bangun supaya kita bisa melaksanakan tahajud. Qiyamul lail, menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah hadirin sidang.
jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian ketika kita bangun tidur, seorang muslim itu seharusnya juga bahagia. Standar bahagia seorang muslim itu seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, sederhana sekali. Beliau bersabda, "Man asbaha minkum," barang siapa di antara kalian pada waktu pagi, mu'afi fi jasadihi, badannya sehat, aman fi syarbihi, kemudian merasa aman, tidak ada mengancam dia, wa indahu fausa yaum, dan pada hari itu ada cukup makan untuk hari itu. Maka kata Rasulullah, faka'annama izat lahud dunya. Jadi orang yang punya 3 hal itu, maka seolah-olah dia mempunyai dunia dengan seisinya. Jadi, ya kita sekarang ada nggak itu dalam diri kita? Artinya, badan kita sehat. Jadi contohnya kita sehat, bisa ke masjid, kita sehat. Ada yang mengancam kita ini. Kalau kita keluar rumah nanti saya bunuh, katanya. Atau saya ini ayah. Nggak ada. Pun adakah ada makanan di rumah kita untuk hari ini saja? Nggak usah pikir besok. Hari ini saja. Ada pasti itu kita. Nah, ketika 3 hal itu ada, seharusnya kita merasa bahagia. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan ada qalbun qanu namanya. Qalbun qanu itu hati yang selalu qanaah. Menerima apa saja pemberian Allah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Tidak gelisah. Apa saja yang Allah berikan, dianggap sudah cukup. Ini penting. Karena dalam surat Qamar, Allah mengatakan, huwa agna wa aqna. Allah lah yang memberikan, artinya kekayaan, dan Allah memberikan kecukupan. Jadi ketika Allah menyandingkan mati, dia bandingkan dengan hidup. Yang lainnya selalu dibandingkan dengan lawannya. Tapi ketika Allah membandingkan kekayaan, Allah tidak membandingkannya dengan kemiskinan. Tapi Allah menyambungnya dengan kecukupan. Nah, ini penting. Jadi kalau kita minta kaya itu boleh. Tapi di samping minta kaya, kita bisa minta kecukupan. Cukup. Merasa cukup. Wa agna wa aqna. Jadi bandingan kekayaan itu bukan kemiskinan tadi, tapi kecukupan. Orang miskin kalau merasa cukup, dia tenang hidupnya. Orang kaya tapi kan merasa dirinya tidak cukup, maka hidupnya akan gelisah. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, laisal ghina an kasratil aradi walakin hina hinan nafs. Bukanlah orang itu namakan kaya kalau dia banyak hartanya. Tapi artinya orang kaya itu adalah orang yang kaya. Ini qalbun qanu, kata Imam Syafi'i. Hati yang merasa cukup. Jadi kemarin merasa semalam apa saya share itu kan yang videonya Ustadz gabungan itu, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Buya Yahya, ada Ustadz Hidayat, ada Gus Baha. Itu saya sengaja saya kasih dalilnya supaya gampang diingat katanya. Standar kebahagiaan Islam. Jadi orang Islam itu harus bahagia terus, nggak boleh. Beragama itu nggak boleh jutek. Orang ngaku soleh, ngaku taat, tapi jutek itu nggak boleh. Harus happy gitu orang. Yang penting happy ya. Ketika memegang agama, ketika kita tahu agama, apa saja, kapan saja kita harus merasa bahagia. Tadi sepanjang tadi ada qalbun qanu. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasanya orang kalau yang namanya artinya orang yang bahagia, orang puas itu bukan karena dia bisa memuaskan segala keinginannya, karena keinginan kita tidak terbatas.
Orang yang bahagia itu orang yang tidak punya keinginan sebetulnya, bisa mengurangi artinya kepentingan dia. Kalau kita nggak perlu ini, nggak perlu, nggak perlu ini, nggak perlu, nggak perlu ini, itu berarti bahagia kita. Tapi kalau kita banyak maunya, dan kemauan orang itu tidak terbatas, maka potensi tidak bahagia menjadi lebih besar. Jadi, orang yang banyak maunya itu potensi tidak bahagianya lebih besar. Tapi orang yang sedikit keinginannya, apalagi urusan-urusan dunia, maka dia potensi bahagianya lebih besar. Jadi, para jamaah hadirin hadirat yang rahmat Allah. Itu yang barangkali ya cara kita beragama itu supaya kita bahagia. Ya seperti itu. Kita punya kalbun yang hati yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Bukan berarti kita tidak boleh mengharapkan yang besar, boleh itu. Boleh kita. Tapi sebatas usaha kita, kalau tidak tercapai ya udah, itu memang bagian kita seperti itu. Artinya, ya Allah sudah menentukan kadar kita seperti itu. Nanti kita besarkan hati kita, kayakan hati kita. Ya, dengan itu kita merasa bahwasanya apa yang kita miliki ini adalah lebih membahagiakan kita. Jadi para jamaah hadirin hadirat yang itulah barangkali ajaran-ajaran dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah itu benarlah ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran dan surat Al-Anbiya 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau, wahai Nabi Muhammad, kecuali rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad itu kepada ke alam dunia ini, adalah sebuah rahmat bagi alam. Dari kita kan alamin itu kalau dalam terminologi tafsir namanya siwallah. Siwallah selain Allah. Jadi alam semesta ini di dunia, di alam semesta cuma ada dua, ada Allah sebagai khalik, kemudian ada makhluk. Khalik sebagai pencipta, makhluk yang menciptakan. Dan alamin itu adalah makhluk. Ya, mau manusia, hewan, tumbuhan, langit, dan bumi, matahari, bintang, dan segala macam itu alamin. Siwallah namanya. Kalau dalam selain Allah. Jadi apa yang selain Allah itu namanya alam. Alamin. Jadi dunia cuma ada dua di alam semesta ini. Ada Allah sebagai khalik, ada kita ini sebagai makhluk. Makhluk. Dan hebatnya lagi itu, bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya rahmat bagi kita saja orang beriman, tapi rahmat juga bagi kita semesta alam. Bagi orang kafir juga memberikan rahmat. Di mana rahmatnya bagi orang kafir? Bagi orang kafir. Kalau kita barangkali sudah jelas. Nanti kita akan coba telusuri satu-satu. Orang kafir kan beda dengan umatnya sebelumnya. Kalau umat sebelumnya orang kafir kepada Nabi itu dibinasakan. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Nabi Musa nyebrang Laut Merah. Diikuti oleh Fir'aun. Semua dibinasakan. Kaum Ad, kaum Samud, dan segala macam. Umatnya Nabi Nuh. Bahkan umat Nabi Nuh didoakan oleh Nabi Nuh karena kesel. Dan tanda kutip itu karena memang kesel. Didakwahin ini enggak, artinya enggak mau-mau. Artinya didoakan ya seperti diazab. Diazab Nabi. Berbeda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau artinya hijrah ke Taif untuk perlindungan, kan sudah diboikot di Mekah dengan boikot yang keras, sehingga orang tidak boleh berdagang, tidak boleh berinteraksi dengan beliau. Pergi ke Taif, tapi di Taif itu beliau mendapat siksaan yang lebih berat. Beda kalau di Mekah itu, dan ini cuma boikot, tapi secara servik langsung tidak berani karena masih ada keluarga Nabi Muhammad yang disegani. Ada Abi Thalib, pamannya Nabi Muhammad.
Ada juga sudah masuk Islam Abu Bakar. Jadi beberapa orang-orang itu bisa melindungi beliau. Tapi ketika ke Taif tidak ada yang bisa melindungi beliau. Apalagi beliau sendirian ke Taif itu. Sehingga beliau dilempari batu, di segala macam. Terluka. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad itu ditawari oleh malaikat, gimana Nabi Muhammad? Ya Rasulullah ini. Anda ini disiksa. Apa saya terbalikin aja gunung Taif ini supaya nimpa orang Taif semuanya? Jangan, kata Nabi Muhammad. Nggak usah. Karena ada kemungkinan nanti artinya anak, walaupun orang ini sekarang ini menyiksa saya, menganiaya saya, ada anak keturunan nanti menjadi orang-orang yang bertauhid, orang yang mau menjalankan agama dengan baik. Dan ternyata memang benar. Sebelum Nabi Muhammad wafat pun mereka orang Taif itu sudah banyak yang masuk Islam. Apalagi sekarang. Beda artinya dengan Rasul-Rasul yang dulu. Kalau dulu kalau umatnya tadi menyiksa, didoakan supaya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad tidak. Ya, itu merupakan bagian dari bukti bahwasanya Rasulullah SAW juga rahmat bagi orang-orang kafir. Dan beda dengan ajaran-ajaran sebelumnya bahwa kita boleh berinteraksi dengan orang kafir sepanjang orang kafir itu tidak memerangi kita. Nabi Muhammad bermuamalah dengan orang Yahudi, orang Nasrani, biasa. Sepanjang dia tidak mengganggu kita. Jadi kita bukan eksklusif, Nabi Muhammad tidak mengajarkan eksklusif. Tidak boleh membunuh orang kafir tanpa sebab yang tidak memerangi kita. Bahkan di Al-Quran dikatakan juga bahwa kita dilarang mencela Tuhannya orang kafir. Karena nanti kalau kita mencela orang kafir itu akan mencela Tuhan kita, akan Allah. Jadi tidak perlu kita mencela orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu memang bagi rahmat bagi orang-orang kafir. Kemudian rahmat juga bagi alam semesta. Karena Rasulullah SAW juga di dalam Al-Quran teraskan bahwa kita ini dilarang kita merusak alam semesta. Kita diingatkan bahwa kerusakan alam ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Alam ini sudah disusun oleh Allah seimbang. Penuh dengan keseimbangan. Dan kalau ada alam yang tidak seimbang itu pasti ada tangan-tangan manusia itu yang mengotor. Ya. Kalau ada banjir bandang pasti ada tangan manusia yang rusak hutan di hulu. Menebang hutan secara liar. Sehingga banjir bandangnya kemudian menghantam orang yang di bawahnya. Semua ada keseimbangan. Dan itu diajarkan dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu adalah rahmat bagi semesta alam, bukan sekedar umat Islam. Terlebih-lebih bagi umat Islam. Dan sejak kelahirannya, artinya tanda-tanda kebesaran Rasulullah sudah ada. Ibunda Rasulullah Aminah, ketika beliau mengandung Rasulullah, beliau tidak merasa Allah, tidak seperti orang mengandung yang lain. Penuh keringanan. Ya, itu tanda bahwasanya beda artinya. Antara mengandung artinya bukan Rasulullah dengan mengandung Nabi Muhammad SAW. Dan seolah-olah artinya alam ini menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Rumah di mana kediaman Rasulullah itu terasa berbeda dengan kediaman penduduk Mekah lainnya ketika ibunya mengandung Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika lahirnya Rasulullah SAW itu malamnya terjadi gempa sehingga berhala-berhala di Ka'bah itu pada runtuh semuanya. Jadi malam kejadian sebelum itu diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Ya.
dan banyak hal-hal yang lain artinya terjadi yang menunjukkan bahwa alam semesta ini menyambut kehadiran seorang Rasul yang akan membawa rahmat bagi semesta alam. Para jamaah hadirin, hadirat rahmat Allah. Jadi Rasulullah SAW memang ada khilaf sebetulnya kalau kita mengatakan bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 April pada hari Senin. Itu riwayat yang boleh dibilang yang jumhur. Dari riwayat lain 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang 12 Rabiul Awal. Tapi jumhur ulama menyepakatinya 12 Rabiul Awal. Jadi kalau wafatnya Rasulullah tidak ada khilaf, tapi lahirnya Rasulullah khilaf. Karena waktu itu kan orang belum tahu bahwa ini yang lahirnya seorang Rasul. Ya kan? Waktu itu belum tahu kan, lahir seorang nabi biasa. Walaupun ada keistimewaannya pada saat lahir itu, tapi orang tidak nyangka bahwasanya bahwa yang lahir itu adalah seorang Rasul. Yang akan nanti artinya menentang kekafiran, kemusyrikan kafir Quraisy. Tidak ada yang tahu. Sehingga tidak diperhatikan tanggal lahirnya itu. Cuma diurut-urut aja. Ya, itu kadang ngurut, oh tanggal 9 Rabiul Awal. Kalau tahunnya pasti tahun gajah namanya. Tahunnya sudah pasti tahun yang bertepatan dengan tahun artinya penyerbuan tentara Abraha ke Mekah. Tapi tanggalnya persisnya itu khilaf. Karena tadi belum ada yang artinya pada saat itu tidak jadi perhatian. Jadi orang kemudian mengurut-urut saja artinya. Dan jumhur artinya sebagian besar ulama ahli tarikh mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau wafatnya pasti tanggal 12 Rabiul Awal. Karena beliau sudah jadi Rasul artinya dan jadi perhatian orang. Gitu kan? Kalau dulu nggak ada. Karena nggak ada yang tahu dulu ini orang ini waktu Rasul itu cuma orang-orang tertentu yang barangkali nanti belakangan ada pendeta Nasrani yang tahu bahwa ini ada tanda kerasulan. Tapi orang penduduk Mekah itu nggak ada yang tahu. Karena kalau seandainya tahu penduduk Mekah adalah artinya Nabi Muhammad yang lahir yang akan nanti menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah, barangkali sudah dibunuh waktu masih kecil. Tapi kan tidak. Kan? Justru Rasulullah bertumbuh kembang menjadi sosok artinya manusia yang diberi gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Dan akhlaknya baik dari mulai kecil. Tidak pernah artinya ternoda, tidak pernah artinya dijaga oleh Allah. Maksumnya Rasulullah itu sejak beliau lahir. Dan keterjagaan Rasulullah dari perbuatan dosa itu artinya sejak dari beliau lahir dijaga oleh Allah. Jadi Allah sudah betul-betul mempersiapkan Nabi Muhammad itu menjadi seorang Rasul. Jadi ketika Rasulullah artinya remaja, sudah biasalah main-main remaja artinya dengan teman-teman yang lain. Sepanjang permainan-permainan yang biasa, beliau ikut. Tapi pada satu saat misalnya, di zaman dulu ada di pasar Ukas namanya. Tempatnya orang, kalau cuma sekarang dangdutan gitu. Jadi orang tari-tari segala macam itu. Ada. Nah, Rasul janjian ini sama teman-teman nih karena Mike berteman nanti kita nonton sana yuk katanya dia. Tapi Allah menjaganya dia. Pada masa malam itu Rasulullah kantuk sangat berat, sangat tidur. Nah, sehingga teman-temannya nungguin mana kalau datang Nabi Muhammad. Nggak datang, nggak jadi. Artinya tidak jadi. Ya. Ya, itu dijaga Rasulullah. Beliau dijaga dari hal-hal yang tidak baik. Nah, maksum. Jadi dalam artinya teologi ahli sunnah itu satu-satunya maksum itu hanya Rasulullah. Manusia yang maksum artinya Rasulullah. Nabi dan Rasulullah. Maksum itu dijaga dari segala kesalahan. Jadi, sehingga beliau dari kecil pun artinya dari sejak remaja namanya Al-Amin yang dapat dipercaya. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah oleh penduduk Mekah itu diakui kebenarannya. Nah bedanya ketika Rasulullah mengajarkan tauhid, mengajarkan agama Islam ini, baru orang banyak yang
tidak percaya kepada Rasulullah bukan karena tidak percaya pada substansinya, tapi karena kesombongannya. Dia ngakui apa yang dikatakan Rasulullah itu benar, tapi karena kesombongannya, takut dia nanti menjadi bahan omongan kalau dia ikut Rasulullah, maka dia tidak ikut. Jadi bukan karena tidak takut. Karena kan Rasulullah SAW pernah ngumpulin orang. Ayo kita kumpul. Di Jabal Qubais. Katanya, semuanya kumpul semua. Ya. Rasulullah pintar katanya. Kalau saya katakan kepada kalian, di balik gunung itu nanti di luar Mekah itu ada tentara yang akan menyerang kota Mekah ini. Percaya nggak kalian? Semua yang katakan, termasuk Abu Jahal yang di situ, kalau engkau yang katakan saya percaya, dia bilang. Ya kalau percaya gitu, sekarang semua mengatakan ya, Tuhan kita ini cuma Allah satunya. Nah itu baru mulai orang kesel Abu Lahab itu. Sehingga tabban laka, celaka kamu katanya. Kok ngumpulin orang atau cuma mau ngomong gini doang katanya, mau maksudnya bohong kita ini, dia bilang. Nah, sebenarnya yang kalau kita lihat dari asbabun nuzul al-hapan gitu. Tabban laka, celaka kamu, yang celaka Abu Lahab bukannya Rasulullah katanya. Yang dia tidak percaya kepada tauhid, tidak percaya pada ajaran agama Islam, celaka dia. Nah, kita lihat bahwasanya para jamaah sekalian, jadi kepercayaan yang dibawa oleh Rasulullah, kepercayaan yang diemban Rasulullah katanya, bahwa beliau dipercaya sebagai amin, itu tetap sebetulnya dipercaya. Tapi ketika mengajarkan tauhid, kemudian menjalankan artinya kesamaan derajat antara manusia, itu yang ditentang oleh masyarakat Arab yang berbeda pada saat itu, artinya punya cara berpikir sendiri. Yang kita katakan bahwa itu mereka jahiliyahnya itu di situ. Jahiliyahnya bukan karena kebodohan dia tidak pandai berhitung, karena mereka berdagang juga. Bukannya bodoh, mereka bisa berdagang. Ada peradaban di situ, bukan berarti tidak ada peradaban. Bahkan Mekah itu kan menjadi pusat. Orang artinya berkunjung ke situ. Ziarah. Ada interaksi dengan masyarakat lain sekitar Jazirah Arab. Sehingga orang itu menjadi walaupun masih tradisional, tapi peradabannya cukup tinggi. Sehingga Raja Abraha itu ngiri kan, kenapa orang perginya ke Mekah, bukan dah di Mekah tidak ada apa-apa. Sehingga beliau Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah supaya nanti tidak ada orang lain ke Mekah. Jadi orang yang dapat daerah yang interaksi dengan masyarakat luarnya tinggi, itu pasti peradabannya juga cukup baik. Tapi kenapa dinamakan jahiliyah? Ya. Jahiliyah itu berasal kata jahlun, artinya tidak ada pengetahuan, bodoh. Jahiliyah adalah sikap jahiliyah, sikap kebodohan yang menempel dalam masyarakat itu. Dan tugas Rasulullah SAW adalah mengurangi kejahilian tersebut. Supaya orang ini artinya keluar dari alam kegelapan, karena jahiliyah itu adalah kegelapan. Sehingga misi Rasulullah diantaranya litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari zulumatil jahiliyah ila nuril hidayah. Dari kegelapan jahiliyah ke cahaya terang. Jadi kalau jahiliyah itu kegelapan, orang tidak tahu artinya kejahilan. Itu adalah satu kegelapan. Di dalam Al-Quran ada 4 istilah jahiliyah. Yang pertama adalah zonnul jahiliyah. Zonnul jahiliyah. Prasangka jahiliyah. Jadi awalnya artinya ini adalah su'uzon kepada Allah. Salah dalam menyifati Allah. Jadi kalau pakai artinya, kalau udah salah kita dalam mensifati sifat Allah, salah kita dalam mensifati konsepsi ketuhanan.
kalau kita pakai istilahnya Rocky Gerung ini, ada distorsi epistemologi. Jadi kerancuan cara berpikir kita. Jadi kalau orang salah kita dalam memandang Allah, maka pikiran kita tidak rancu. Tidak akan pernah sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah. Bahaya kita. Zona jahiliyah. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita berbuat, itu pasti salah. Kalau persepsi kita tentang Allah itu juga salah. Ya, orang yang mengalami zona jahiliyah ini akan bisa terus. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, mengarang buku namanya Jahiliyah itu Qurun Isrin. Jahiliyah abad ke-20 waktu abad yang lalu, abad ke-20 di kanan ajan. Karena itu terbawa bisa, Pak, kerancuan berpikir seseorang tentang adanya Allah, tentang konsepsi ketuhanan itu bisa terjadi kapan saja. Saat sekarang juga banyak. Salah sangka kepada Allah. Suuzon kepada Allah. Awalnya memang suuzon, berburuk sangka kepada Allah. Kemudian suuzon ini berkembang menjadi kesalahan dalam mempersepsikan Allah, sifat-sifat Allah. Kita tidak boleh mensifati Allah dengan suatu sifat yang tidak bersumber dari sumber-sumber yang otentik dari Quran dan hadis yang sahih. Jadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi hidayah, maha pengampun, maha pemberi rezeki. Terus maha yang membawa kebaikan pada kita. Kalau kita masih terkontaminasi dengan zona jahiliyah, maka konsepsi kita tentang kehidupan, artinya baik untuk diri kita, keluarga kita, maupun masyarakat, bisa menjadi terdistorsi. Artinya. Karena itu sumber cara berpikir kita tentang konsepsi ketuhanan yang harus kita perhatikan. Orang jahiliyah itu berbeda seperti itu. Artinya, awalnya kesalahan persepsi, buruk sangka kepada Allah. Walaupun dia ngakui adanya Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta alam semesta ini. Jadi ketika mereka mengakui adanya Allah sebagai walain sa'alatu man khalaqas samawati wal arda wa yaquluna Allah. Ketika ditanya kepada mereka, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Mereka katakan Allah. Tapi mengapa mereka tidak mau menyembah adanya? Yaitu karena tidak menyembah, tidak taat kepada Allah, itu bagian dari kerancuan berpikir mereka. Mestinya kan kalau kita ngakui bahwa Allah mencipta alam semesta, Allah memberi karunia kepada kita, seharusnya kita ini, konsep ini kita harus artinya menyembah Allah. Raja saja, artinya orang yang memberi kebaikan banyak kepada kita, pantas kita berbakti kepada dia. Jadi ada orang baik sama kita ini, tiap hari ngasih uang, pantas gak kita berbakti, berbuat baik kepada dia? Pantas sekali. Nah, Allah yang tiap hari kita berbuat baik kepada kita, kemudian kita tidak mau berbuat baik atau menurut perintah Pak Allah. Dan perintah itu Allah kita yakini dia mengandung kebaikan, larangan Allah itu kita yakini dia mengandung keburukan, kita tidak tahu. Kita tolak. Ini katanya zona jahiliyah, artinya kerancuan berpikir kita. Kemudian jahiliyah yang kedua adalah hukmul jahiliyah. Dalam surat Al-Maidah katakan, apa hukmul jahiliyah buhun? Apa itu hukmul jahiliyah? Hukmul jahiliyah itu adalah hukum yang dibuat semata-mata dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Sehingga dia tidak bisa melihat, artinya ketika membuat hukum itu, mudarat-mudarat yang tersembunyi. Atau mudarat-mudarat yang belum datang saat ini, tapi bisa akan datang, akan kemudian. Sehingga hukumnya itu tidak bisa dikatakan sebagai hukum Allah. Kalau hukum Allah itu kan larangannya pasti membawa mudarat, perintahnya pasti membawa manfaat, itu hukum. Nah, ke hukum ini buat manusia, manfaatnya terbatas. Bisa hanya manfaat kepada kelompok tertentu, artinya kan, bagi orang lain mendatangkan mudarat,
Atau bisa saja artinya manfaat pada saat ini, tapi akan datang tidak manfaat. Ada manfaat keadilan, ada manfaat kesejahteraan. Jadi ketika hukum jahiliyah diterapkan, adalah kekacauannya itu. Jadi kalau terjadi hukum jahiliyah kita terjadi penindasan antara orang yang lebih kaya kepada orang yang miskin, kepada orang yang berkuasa dan orang yang tidak berkuasa. Dan sekarang ini jahiliyah modern lebih dahsyat lagi. Jadi hukumnya itu bisa dipermainkan. Hukumnya bisa dipermainkan. Hukum jahiliyah. Ada orang misalnya penetapan hukum, misalnya ditetapkan, nanti hukum ditetapkan. Kemudian dinilai hukum itu melanggar etika. Tapi karena sudah diikat oleh hukum yang lain, dianggap pelanggar etika tetap dijalankan, tidak bisa. Ini kan hukum seperti apa ini kalau seperti ini? Hukum yang sudah melanggar etika, disepakati melanggar etika. Mau dijalankan, tetap dijalankan. Atau hukum yang dipaksakan yang lain. Kadang-kadang kan kita hukum dunia ini diformalitaskan. Artinya ada hukum yang sebetulnya kalau menurut kacamata agama itu salah, tapi secara hukum formal tidak salah, maka tidak bisa dihukum. Ya, contohnya kita misalnya minuman keras, artinya secara hukum formal kita tidak salah mereka, artinya minum keras, tapi secara agama kan salah, artinya. Secara moral juga salah. LGBT gitu kan, secara hukum formal nggak salah, tapi secara hukum agama salah. Dia tidak tahu bahwa ketika artinya LGBT kalau merebak itu kan kehidupan peradaban dunia ini kan hancur. Bayangkan kalau tidak ada orang yang menikah atau berkurang orang yang menikah secara wajar antara pria dan wanita. Banyak orang yang nikah sesama jenis. Dan sekarang itu yang datang ke sini minta supaya diberkati dan diizinkan LGBT itu kan. Nauzubillah min dzalik. Itu hukum jahiliyah seperti itu artinya. Hukum yang hanya dibuat oleh manusia tanpa diisi oleh semangat keberagaman. Dan kita sedih juga kalau di Indonesia ini harus kita seperti itu. Karena negara kita sudah diproklamirkan, artinya dalam Undang-Undang Dasar itu nyatakan negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu jelas Undang-Undang Dasar itu. Ya seharusnya produk hukum artinya yang ada di negara kita ini mengacu kepada nilai-nilai agama yang ada seharusnya. Kadang-kadang susah juga. Dan kita umat Islam juga kadang-kadang nggak mau juga artinya sama-sama berjuang untuk memperjuangkan itu. Kadang-kadang ada umat Islam juga yang tidak setuju alasan macam. Nah itu karena tadi hukum jahiliyah. Nah yang ketiga ini tabarruj jahiliyah dalam surat Al-Fatih ayat 26. Tabarruj jahiliyah itu apa? Bukan Abu Al-Fatih, Al-Ahzab 33. Tabarruj jahiliyah itu adalah ya secara umum awalnya ini tabarruj jahiliyah ini untuk wanita. Jadi wanita yang memperlihatkan auratnya, kemudian menjadi orang lelaki tertarik, kemudian terjadi perzinahan atau hal-hal yang lain berbau seksual yang melanggar agama, dan nampak tabarruj. Tapi secara umum tabarruj jahiliyah kebudayaan jahiliyah, kebudayaan yang permisif, yang membolehkan artinya segala sesuatu yang sebetulnya melanggar etika. Bukan etika antara artinya sekedar etika yang kelihatan, tapi etika yang tidak kelihatan. Jadi apalagi kalau kita hubungkan dengan tadi dengan ayat 33 mengenai tabarruj jahiliyah itu, bahwa seorang wanita itu seharusnya dia lebih mementingkan artinya kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga dibanding kewajiban-kewajiban yang lainnya. Karena
Artinya dunia mata wahil mata iha al-ma'atun salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Dan sebuah negara, kata ulama, banyak ulama mengatakan bahwa sebuah negara itu akan menjadi negara yang makmur, badatun thayyibatun warbun kufur, apabila wanita-wanitanya adalah salihah. Sekarang ini ada perbedaan, artinya ada konsep. Ini bagian dari tadi, kalau kita katakan zona jahiliyah, cara pandang jahiliyah, kerancuan ada distorsi epistemologi, ya kalau bahasa Gurung itu, kerancuan cara berpikir. Jadi sekarang banyak seorang wanita, mohon maaf ini, seorang wanita hanya ingin jadi ibu dalam kaitan ibu kandung. Dia senang jadi punya anak gitu, tapi nggak senang ngurus anak. Hah? Senang punya anak, bangga punya anaknya, artinya. Tapi nggak senang ngurus anak. Jadi anak itu diserahkan kepada orang lain, artinya pada pembantu. Atau dia pengen nih anak itu sekolahkan di SDIT misalnya sampai pagi sampai sore supaya dia bebas, nggak bisa nggak perlu ngajarin ngaji lagi, nggak perlu akhlak lagi, nggak perlu segala macam. Belum tentu katanya. Justru seorang ibu seharusnya dia lebih mempunyai perhatian lebih besar agar anak kita ini, anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh ataupun solehat. Dan tabarut jahiliyah seperti itu artinya bagian dari tabarut jahiliyah yang paling pokok. Kalau awalnya memang mengenai wanita tabarut jahiliyah itu, tapi secara umum kita bisa katakan bahwa tabarut jahiliyah itu kebudayaan, artinya cara pandang orang tentang berinteraksi antar masyarakat yang mengandung unsur-unsur kejahiliahan. Tetap artinya bagi seorang istri atau seorang ibu itu tanggung jawabnya adalah lebih artinya kepada mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya, melayani suami dan segala. Maka sebetulnya seorang wanita itu beruntung artinya. Bagi masa Islam itu artinya cara masuk di surga seorang wanita itu lebih mudah dibanding laki-laki. Laki-laki itu menanggung dosa istrinya kalau istrinya tidak sholat, tapi wanita tidak tanggung. Kalau suami tidak sholat, artinya nggak ada beban, artinya tidak diberikan, tidak diminta pertanggungjawaban. Seorang laki-laki diminta pertanggungjawaban kalau istrinya tidak sholat, istrinya tidak menutup aurat, istrinya banyak melakukan maksiat, diminta pertanggungjawaban suaminya. Tapi kalau wanita tidak, suaminya kayak apa gitu, tanggung jawab masing-masing wanitanya selama dia. Maka kemudian Rasulullah mengatakan man salat khamsaha wa shamat sahraha wa ta'at zaujaha dakhala jannah fi ayyi babin. Seorang istri asal dia salatnya benar, puasanya benar, taat kepada suaminya, maka dia boleh masuk dari surga mana, pintu mana saja. Kan lebih mudah istrinya. Nah, apalagi kalau suaminya soleh kan, oh, lebih bagus lagi. Ini kalau suaminya nggak soleh saja dia tetap taat, nggak masalah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Islam itu memberi rahmatan lil alamin di situ. Karena dulu waktu wanita itu artinya sebagai zaman jahiliyah itu wanita bisa diwariskan kok. Jadi kalau dulu orang jahiliyah kan istrinya banyak, orang kaya istrinya banyak, 5. Nah yang nomor 5 ini masih muda, ketika dia meninggal diwariskan ke anaknya. Anaknya ada lebih dari 1, berebut anaknya ini. Ibunya masih cantik, ibu tiri masih cantik. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang keempat ini yang barangkali yang paling berat adalah hamiyatul jahiliyah. Ya, surat Al-Fat ayat 26. Hamiyah jahiliyah orang yang merasa bangga dengan kebodohannya. Ya. Jadi cara berpikir rancu tadi, kemudian hukum jahiliyahnya tadi. Jadi kemudian tabarut jahiliyahnya, budaya jahiliyahnya, dan dia merasa bangga dengan itu. Dia nikmati kebodohan itu, dia nikmati. Nah, ini yang paling bahaya.
Jadi kita bisa bahas panjang tentang kebanggaan jahiliyah. Oleh karena itu sifat-sifat 4 jahiliyah yang ini itu terus bertransformasi dalam setiap zaman. Jadi substansinya sama artinya antar zaman jahiliyah waktu zaman Nabi Rasulullah dengan jangan zaman sekarang. Substansi sama, tapi mungkin tampilannya jadi beda-beda sedikit. Ya. Tapi kejahiliannya sama. Dan ini barangkali tetap jadi tugas kita artinya umat Islam. Karena kalau kita membawa risalah Rasulullah SAW, tugas kita adalah menghilangkan unsur-unsur kejahilian dalam diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Dan kita berjuang untuk itu. Dan kalau makanya Rasulullah dengan rahmatan di alam itu karena beliau berhasil artinya membasmi sifat-sifat jahiliyah. Tapi kemudian setelah itu kemudian sifat jahiliyah kan ikut terus bertransformasi setiap zaman. Dia selalu ada. Oleh karena itu dakwah itu tidak boleh berhenti. Harus terus kita lanjutkan. Sebagai penerus Rasul risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, kita harus terus artinya mendakwahkan agar kita bisa menghilangkan artinya zona jahiliyah, cara berpikir jahiliyah, hukum jahiliyah, hukum yang mengandung unsur-unsur jahiliyah, tabarut jahiliyah, kebudayaan artinya yang unsur-unsur kejahilian dan juga terutama yang harus kita bongkar habis ini kebanggaan atas kejahilian itu. Sekarang orang bangga Pak jahiliyah. Berarti protes orang jahiliyah. Ketika dulu Anies jadi gubernur atau menutup Alexis itu penghuninya pada protes. Oh, penghuni protes mungkin dibiayai oleh pelanggannya juga barangkali. Susah nanti saya ini katanya protes saya sana ke udah wali kota. Mau ditutup panti pijat selama bulan Ramadan ditutup. Demo mereka itu wanita-wanita yang tuang-tuang pijat itu demo ke mereka. Bayangkan orang yang artinya pemegang artinya melakukan maksiat, orang melakukan kejahatan berani protes ketika maksiatnya itu. Kita ini artinya nggak berani kita demo, nggak berani kita protes ketika ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan agama kita. Jadi kita kalah berani, kalah nekat dengan pelaku-pelaku kemaksiatan. Jadi kalau orang taat kita harus juga berani juga mengekspresikan ketaatan kita, mengekspresikan harga diri kita ketika ada hal-hal yang perlu kita ekspresikan. Para jamaah hadirin, itulah barangkali tazkirah dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan mendorong kita untuk bisa sama-sama kita meneruskan risalah Nabi kita yang membawa rahmat bagi semesta alam ini, agar kita bisa mewujudkan adanya hidup dalam negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang keliru dan kurang itu dari saya pribadi. Dan kalau ada pertanyaan silahkan, kalau enggak ada alhamdulillah. Cukup ya? Ya alhamdulillah. Ya, kita doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Subhanaka la nuhsi ma sanaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah Tuhan kami, karuniakanlah pada kami rasa takut kepadamu yang akan menjauhkan kami dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya Allah Tuhan kami, karuniakan pada kami ketaatan kepadamu yang akan menghantarkan kami kepada surgamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami agar kami dapat senantiasa mengingatmu
senantiasa berzikir kepadamu. Tolonglah kami agar kami dapat senantiasa bersyukur akan nikmat-nikmat-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat beribadah kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon cinta-Mu, cinta orang-orang mencintaimu, dan jadikan diri kami cinta terhadap amal perbuatan yang akan menghantarkan kami kepada cinta-Mu. Allahumma habib ilainal iman, wazin fi qulubina, waqna ila kufra wal fusuqa wal isyan, waj'alna minal rasyidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamlah keimanan dalam kami, dalam hati kami. Jadikan hati kami selalu mencintai keimanan, jauhkan kami dari mencintai keburukan, dan jadikan kami benci terhadap hal-hal yang berbau maksiat. Jadikan kami orang yang mendapat petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa anna rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.